Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Zulfa Akila, NIM saya 25091161024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian perancangan aplikasi mobile sistem informasi kampus negeri di Kalimantan untuk membantu calon mahasiswa dalam pemilihan perguruan tinggi. Sebelumnya kita tahu bahwa banyak calon mahasiswa tuh kesulitan mencari informasi tentang kampus untuk memilih kampus yang bagus bagi calon mahasiswa gitu. Salah satunya itu adalah website memberikan data yang tidak lengkap gitu, tentang kampusnya, seperti fasilitas yang disediakan kampus itu terkadang itu tidak dijelaskan di website yang memberikan informasi tentang universitas. Lalu selanjutnya adalah tidak update. Terkadang tidak ada di suatu kampus itu atau perguruan tinggi itu jarang menentukan jadwal update untuk website yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang kampus mereka atau perguruan tinggi mereka. Lalu yang selanjutnya itu adalah tidak mobile friendly. Terkadang ada beberapa website yang disediakan oleh kampus itu tidak bisa diakses dengan HP, yang membuatkan calon mahasiswa kesulitan untuk mengakses informasi karena tidak ada device yang cocok. Lalu yang terakhir adalah kurang informasi tentang website. Terkadang calon mahasiswa jarang mengetahui nama website untuk nama website resmi yang bisa mereka dapatkan, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi tentang kampus yang diinginkan. Lalu tujuan aplikasi ini dibuat, nama aplikasinya adalah KIMKA, Kampus in Kalimantan. Jadi tujuan utama aplikasi ini adalah untuk menyediakan informasi terpusat seperti akreditas, fakultas, prodi, fasilitas, beasiswa hingga kuota penerimaan. Dengan ini calon mahasiswa bisa membandingkan universitas dengan cepat dan tepat. Nah, lalu selanjutnya adalah Fishbone. Jadi di Fishbone ini adalah data-data yang kami kumpulkan dari kuesioner, dan data ini kami ambil dari para calon mahasiswa yang kesulitan memilih universitas yang tepat. Jadi yang pertama itu adalah karena manusianya itu minim pengetahuan tentang universitas gitu, dan ini tuh berdasarkan dari kebingungan istilah, tidak tahu cara membandingkan prodi. Tidak tahu cara membandingkan prodi itu karena tidak ada satuan pembanding. Lalu yang selanjutnya itu adalah metode gitu. Tidak ada standar deskripsi. Alasan perlunya standar deskripsi itu akan memudahkan mahasiswa itu mengetahui informasinya secara lengkap. Terkadang ada informasi yang diberikan itu hanya setengah gitu, hingga itu membuat mahasiswa itu kebingungan karena data tidak lengkap. Lalu selanjutnya kedua itu adalah kurangnya pembaharuan data karena tidak ada pembaharuan yang terjadwal, sehingga mahasiswa itu sering tertinggal. Lalu yang ketiga itu adalah teknologi, kurangnya akses internet untuk calon mahasiswanya gitu, biaya internet tinggi dan juga kesenjangan di suatu wilayah. Dan alasan kedua kenapa teknologi itu membuat mahasiswa kesusahan untuk mendapatkan universitas yang tepat itu adalah masalah di tampilan dan performa gitu, yang itu disebabkan oleh tidak mobile friendly. Dan tidak mobile friendly itu karena belum dikembangkan. Lalu yang keempat itu adalah lingkungan. Nah, karena terjadi misinformasi di media sosial gitu, mahasiswa tidak dapat membedakan berita mana yang hoax yang asli, dan berita hoax itu lebih cepat penyebarannya. Dan yang terakhir itu adalah data tidak konsisten. Nama fakultas bisa berbeda di setiap sumber. Lalu yang kedua adalah admin website itu bisa melakukan salah input atau human error. Dan salah satu alasan data juga adalah data kampus tidak lengkap, informasi yang sangat minim. Lalu flowchart, ini adalah flowchart. Kami membuat fitur-fitur flowchart ini juga diambil berdasarkan kuesioner yang sebelumnya yang diisi oleh calon mahasiswa yang
kesulitan untuk memilih kampus yang tepat atau perguruan tinggi yang tepat. Jadi ini adalah halaman utama. Wajah halaman utamanya dimulai dari register, login, dan keluar. Gitu. Ada pilihan pertama, calon mahasiswa bisa melakukan register dulu, membuat username dan passwordnya. Lalu setelah berhasil dibuat, akan kembali lagi ke menu utamanya dan bisa dipersilahkan untuk melakukan login. Masukkan username dan password, lalu akan langsung masuk ke halaman pengguna. Lalu jika pengguna atau calon mahasiswa yang keluar, bisa langsung memilih yang ketiga dan akan langsung keluar dari aplikasinya. Lalu ini adalah halaman pengguna, wajah halaman pengguna. Jadi di halaman pengguna ini ada menu penggunanya. Yang pertama, lihat daftar universitas, bandingkan universitas, dan kembali ke menu login yang sebelumnya. Pada pilihan pertama, setelah pilihan pertama akan ditampilkan daftar universitas di Kalimantan. Lalu pengguna bisa memilih salah satu universitas dan sistem akan menampilkan profil universitas yang dipilih oleh calon mahasiswa dan pengguna memilih fakultasnya. Dan setelah memilih fakultas yang diinginkan, itu akan langsung masuk ke halaman fakultasnya. Nanti kita akan jelaskan. Lalu yang di pilihan kedua adalah membandingkan universitas. Jadi nanti akan ditampilkan daftar universitas di Kalimantan Timur juga. Lalu user akan memilih kriteria pembanding, ingin membandingkan biaya UKT-nya atau biaya beasiswanya yang tersedia dan lain-lain. Lalu user memilih 2 atau 3 universitas yang ingin dibandingkan. Lalu proses perbandingan terjadi dan sistem akan menampilkan tabel perbandingannya. Lalu setelah itu pengguna atau calon mahasiswa bisa memilih lagi ingin kembali ke menu yang sebelumnya atau ingin melakukan perbandingan lagi. Dan pilihan ketiga itu kembali ke menu utama. Selanjutnya adalah halaman flowchart halaman fakultas. Di halaman fakultas ini ada 3 pilihan, yaitu lihat daftar prodi, lihat daftar UKM, dan yang ketiga itu adalah kembali. Di pilihan pertama itu lihat daftar prodi, sistem akan menampilkan daftar prodi dari fakultas. Lalu pengguna memilih salah satu prodi dan sistem menampilkan informasi prodinya. Lalu nanti akan ada pertanyaan, apakah ingin lihat prodi yang lain? Jika iya, maka sistem akan menampilkan daftar prodinya lagi. Lalu yang kedua, sama seperti yang tadi, tapi ini menampilkan daftar UKM. Untuk pengguna memilih salah satu UKM, sistem menampilkan daftar informasi UKM. Lalu akan ditanya lagi apakah ingin melihat UKM yang lain. Gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, itu adalah kembali ke halaman utama. Kembali halaman utama dan program berakhir di sini. Lalu selanjutnya adalah metode pengembangan. Metode pengembangan itu adalah planning. Yang pertama itu ada planning, di mana dilakukan pengumpulan data melalui questionnaire dan analisis fishbone yang sebelumnya saya jelaskan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua itu adalah desain, pembuatan rancangan visual menggunakan flowchart untuk menggambarkan alur penggunaan aplikasi dari login hingga fitur perbandingan kampus. Dan yang ketiga adalah implementation, penyusunan dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan penjelasan detail fitur aplikasi. Dan yang keempat itu testing, kita mencoba flowchart, memeriksa kembali flowchart, dan dokumen perancangan untuk memastikan tidak ada kesalahan dan ketidaksesuaian dalam kebutuhan awal. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Rancangan itu telah dibuat, dikonsultasikan kembali dengan pembimbing atau tim untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan sebelum masuk ke tahap pengembangan lebih lanjut.
Itu saja, aplikasi Kinka ini dirancang untuk mempermudah calon mahasiswa mengakses dan membandingkan informasi kampus negeri di Kalimantan. Aplikasi ini menyediakan data akurat seperti akreditas, prodi, fakultas, fasilitas, dan beasiswa, sehingga membantu pengambilan keputusan calon mahasiswa yang lebih tepat. Dan saran saya untuk pengembangan selanjutnya dapat menambahkan pembaruan data otomatis dari kampus, meningkatkan uji coba pengguna, serta menambah fitur seperti rekomendasi, prodi, dan sistem simulasi biaya agar aplikasi semakin lengkap dan bermanfaat. Itu saja dari saya Muhammad Zulfa Akila, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.